Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu lagi di pertemuan terakhir ya. Kali ini kita bertemu di pertemuan terakhir di final test dengan judul yaitu pembelajaran kita tentang kurban dan akikah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita sama-sama membaca doa tadi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu lah. Kemudian yang ketiga, Nah, semuanya hadir aja ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan manfaat melaksanakan kurban dan akikah. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Kemudian yang ketiga yaitu murid dapat menjelaskan hikmah melaksanakan kurban dan akikah. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan akikah. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan cara pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, setelah tadi membacakan tujuan pembelajarannya, maka kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas ini apa itu perbedaan kurban dan akikah. Tapi sebelum itu, di sini Bapak akan membacakan hukum daripada kurban dan akikah. Kurban dan akikah itu mempunyai satu kesamaan saja, yaitu hukum melakukannya. Hukum melakukannya itu yaitu sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan. Jadi siapa saja umat Islam yang mampu, itu karena ya, siapa saja umat Islam yang mampu, mereka itu sangat disarankan untuk berkurban dan menyembelih kurban. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yaitu perbedaan kurban dan akikah ya. Nah, dari segi bahasa dan istilah, kurban dan akikah mempunyai pengertian yang berbeda. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau tidak diartikan atau bisa diartikan pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, kurban merupakan ibadah menyembelih hewan kurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yaitu pengertian akikah. Dari segi bahasa sudah sangat berbeda dari kurban. Akikah dari segi bahasa artinya memotong. Sebagian ulama mengartikan akikah adalah memotong rambut anak bayi, dan sebagian mengartikan akikah adalah memotong hewan. Secara istilah, arti dari akikah yaitu menyembelih hewan berupa kambing dengan jumlah tertentu dengan tujuan tasyakuran atau memanjatkan syukur atas kelahiran bayi. Jelas berbeda bukan? Jadi antara pengertian daripada akidah dan kurban tersebut. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutlah ke pembahasan perbedaan tujuan pelaksanaan kurban dan akikah. Perbedaan lainnya antara akikah dan kurban terletak pada tujuan pelaksanaannya. Tujuan kurban adalah untuk memperingati betapa besarnya pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Al-Qur'an, kepada Allah. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 juga dijelaskan bahwa umat Islam haruslah mengerjakan sholat dan berkurban karena Allah. Jadi, tujuan utama melakukan kurban adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda halnya dengan akikah. Akikah mempunyai tujuan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak. Tujuan utama dari pelaksanaan akikah ini adalah untuk mengucapkan syukur dengan berbagi dengan sesama.
Dalil pelaksanaan akikah juga tidak tertuang di dalam Al-Quran, melainkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk menyembelih akikah atas anak laki-laki untuk membuang daripada keburukannya. Kemudian kita masuk ke perbedaan jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara akikah dan kurban adalah pada jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Jenis hewan kurban yang disembelih adalah semua jenis hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang penting itu hewan ternak yang berkaki 4 ya. Nah, untuk penyembelihan hewan kurban ini juga mempunyai syarat yang berbeda-beda. Misalnya, 1 ekor sapi di atas namakan untuk 7 orang sekaligus. Jadi kamu bisa berkurban 1 ekor sapi dengan patungan bersama teman-temanmu yang lainnya, sekalipun itu perempuan atau laki-laki. Jadi sedangkan untuk kambing sendiri itu berlaku untuk 1 orang saja. Misalnya bapak sini mau berkurban, nah cukup dengan 1 ekor kambing saja, seperti itu. Dan untuk melakukan kurban bisa juga, untuk melakukan kurban harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya kamu sudah mempunyai kurang lebih 30 ekor kambing. Misalnya kamu ini seorang peternak, mempunyai 30 ekor kambing, maka 1 ekor kambing itu wajib untuk kalian kurbankan. Nah, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan akikah. Hewan yang disembelih akikah ini adalah kambing atau domba dan sejenisnya. Jumlah hewan yang disembelih juga berbeda. Untuk anak perempuan jumlah yang disembelih hanya 1 ekor saja, sedangkan untuk anak laki-laki yang disembelih yaitu 2 ekor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Perbedaan terakhir antara kurban dan akikah yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan kurban dilakukan setiap hari raya Idul Adha, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Kurban juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan untuk akikah bisa dilakukan kapan saja jika bayi sudah memasuki usia 7 hari. Jadi minimal untuk kita melaksanakan akikah itu ketika bayi sudah masuk ke usia 7 hari. Jadi ketika 7 hari sampai ke atas baru kita bisa melaksanakan akikah. Nah, pada usia ini bayi akan dipotong rambutnya, biasanya seperti itu kan, dipotong rambutnya dan disembelihkan akikah. Tidak hanya pas ketika 7 hari saja, penyembelihan akikah pun juga bisa dilakukan ketika anak sudah beranjak dewasa. Jadi apabila dia sudah dewasa atau bahkan sudah umur sekitar umur 60-an namun belum diakikah, nah bisa saja dipotongkan kambing. Misalnya seorang nenek belum diakikah, nah beliau tuh dipotongkan 1 ekor kambing sebagai bentuk akikah kepada beliau gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nampaknya tidak ada yang ingin bertanya ya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak di sini akan memberikan tugas, yaitu silahkan kalian mengerjakan halaman 79. Nah, di situ dijelaskan tentang masalah membahas tentang kurban. Ada pilihan ganda dan esai. Silahkan dikerjakan dan silahkan dikumpulkan dikumpulkan di grup WA kita inilah, karena ini juga pertemuan terakhir kita, pertemuan final kita, maka minggu depan kita tidak akan bertemu lagi. Jadi ini pertemuan terakhir kita, maka silahkan dikumpul di grup WA itu juga sebagai nilai untuk ulangan akhir kalian nantinya. Mungkin cukup sampai situ saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.